Pria itu menghancurkan rumah pernikahan mereka yang bernilai miliaran dengan tangannya sendiri. Ia merobek semua foto kenangan manis bersama istrinya selama bertahun-tahun. Lalu ia menulis surat pemutusan hubungan di papan tulis putih. Tanpa menoleh lagi, ia meninggalkan istrinya. Saat itu istrinya justru sedang bermesraan dengan pria lain. Alasan mengapa pria itu begitu tega meninggalkan istrinya, karena beberapa hari sebelumnya ia pergi ke kantor catatan sipil, berniat mengurus ulang surat nikah yang rusak. Namun petugas mengatakan ia sama sekali tidak pernah terdaftar menikah. Dan nama pasangan yang tercatat sebagai suami istrinya ternyata adalah mahasiswa yang dulu pernah mereka biayai. Mendengar hal itu, pria itu sulit percaya. Tak pernah terpikir olehnya. Istri yang menemaninya sejak SMA justru memilih mengkhianatinya. Untuk mencari kebenaran, ia diam-diam pergi ke tempat dinas istrinya. Namun ketika tiba di lokasi yang ditunjukkan asisten, ia melihat istrinya mengenakan gaun pengantin, sedang menikah dengan pria lain. Saat itulah ia sadar. Selama 5 tahun ini ia terus dibohongi. Pria itu benar-benar hancur. Ia pun memutuskan mengakhiri hubungan konyol ini. Namun di perjalanan pulang ia mengalami kecelakaan. Dengan sisa tenaga ia menelepon istrinya. Yang terdengar hanyalah suara penolakan dingin. Mengingat pengorbanan 5 tahun itu, ia hanya merasa penyesalan dan amarah. Ketika dibawa ke rumah sakit, barulah istrinya mengirim pesan permintaan maaf. Namun semua itu sudah terlambat, yang membuat hatinya semakin dingin. Istrinya sudah pulang ke negeri ini, demi cedera ringan sang kekasih. Ia bahkan menyewa seluruh lantai ruang VIP, mendatangkan tim medis terbaik dari seluruh dunia. Sebuah perhatian yang tak pernah ia dapatkan. Keduanya di depan umum, tak segan menunjukkan kemesraan, lalu masuk ke tempat parkir. Dan pria itu melihat sendiri istrinya berciuman dengan kekasihnya. Saat itu ia benar-benar putus asa. Ia segera pergi ke kantor pengacara, meminta semua harta dibagi bersih. Ia ingin secepatnya memutus semua hubungan dengan wanita itu. Sesampainya di rumah, ia merobek semua foto bersama istrinya. Tiba-tiba terdengar suara kembang api di luar jendela. Telepon dari istrinya masuk, mengatakan itu adalah hadiah hari jadi untuknya. Namun ia sudah melihat jelas siapa wanita itu sebenarnya. Ia mematikan ponsel lalu tidur. Keesokan paginya istrinya kembali muncul, berpura-pura khawatir, mengaku selalu memikirkannya. Seandainya ia tidak tahu kebenaran, mungkin ia akan tertipu lagi. Namun rasa dingin di matanya tidak bisa disembunyikan. Saat menghadiri acara yang diadakan istrinya, ia menemukan sang istri dan kekasihnya hadir bersama. Keduanya mencari alasan meninggalkan kursi, untuk bertemu diam-diam di sudut ruangan. Melihat kemesraan mereka, ia merasa semakin marah dan kecewa. Ia tak menyangka, detik sebelumnya istrinya masih bisa berpura-pura lembut di hadapannya. Detik berikutnya sudah jatuh ke pelukan pria lain. Ia pun langsung pergi ke kantor polisi, meminta agar identitas dirinya dihapus, agar istrinya tak akan pernah menemukannya lagi. Saat pulang untuk berkemas, ia melihat kekasih istrinya sengaja merusak peninggalan orang tuanya. Amarahnya meledak. Ia berteriak memaki. Namun begitu istrinya datang, kekasih itu berpura-pura lemah dan tidak bersalah. Tak disangka istrinya malah mengusir kekasihnya. Pria itu sempat salah mengira, menganggap istrinya masih punya sedikit penyesalan. Lalu ia setuju pergi bersama untuk ziarah ke makam orang tua. Namun di perjalanan, ketika mendapat telepon dari kekasih, istrinya langsung menurunkannya dari mobil tanpa ragu. Dengan hati hancur ia pergi sendiri ke makam. Tak disangka ia justru disergap sekelompok orang, dipukul hingga pingsan. Saat sadar ia menemukan sebuah alat perekam. Ketika diputar, yang terdengar hanyalah suara istrinya yang menyalahkannya. Pulang ke rumah, ia benar-benar kehilangan kendali, mengayunkan tongkat menghancurkan seluruh isi rumah. Dengan tangan berlumur darah, ia menuliskan surat pemutusan hubungan, dan meninggalkan rumah itu untuk selamanya.